Halo, dengan Tino Benaya di sini. Ini merupakan video untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Saya dan teman-teman saya pada hari ini akan menjelaskan budaya yang ada pada setiap makanan yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata tuh makanan-makanan yang biasa kita lihat, yang biasa kita beli itu memiliki filosofi dan arti-arti kebudayaan di dalamnya. Ingin tahu seperti apa? Tonton sampai habis. Semoga kalian bisa menikmati video ini dengan enak dan lancar. Ya, pada bahasan pertama hari ini kita akan bahas salah satu makanan yang gak asing, biasa suka ada di jajanan pasar pagi, berdampingan dengan risol dan teman-temannya. Tapi ini bukan lontong ataupun lemper, ini adalah bacang. Sekilas memang mirip dari segi bahan dasar antara bacang, lontong, dan lemper, tapi dari bentuk memiliki perbedaan. Lontong dan lemper melonjong dan memiliki tekstur yang padat, sedangkan bacang dibungkus dari daun bambu dan bentuknya seperti limas. Nah, dari dalam bentuk sendiri limas dari bacang dan kegunaannya dalam sejarahnya memiliki fungsi dan arti yang berbeda-beda. Nah, untuk dalam penjelasannya, saya punya teman nih yang merupakan rakyat Indonesia keturunan asli etnis Tionghoa yang bakal bantuin saya untuk ngejelasin soal bacang ini, filosofinya. Halo Christian, bisa bantuin buat jelasin bacang ini? Untuk kami orang Indonesia keturunan Tionghoa, bacang ini sangat penting. Terkhusus kami gunakan untuk samseng atau yang disebut sembahyang leluhur, dan juga ada dalam festival Pecun atau festival Perahu Naga untuk teman-teman orang Tangerang. Di sini bacang sendiri awal mulanya itu sebagai untuk penolak bala. Jadi awal mulanya juga dikarenakan oleh seorang menteri namanya Chu Yuan. Dia itu melakukan bunuh diri dengan terjun ke sungai. Rakyat yang sangat mencintai dia tidak ingin jasadnya dimakan hewan airan seperti ikan ataupun naga air. Di sini akhirnya rakyat membentuk sebuah kue nasi yang di dalamnya terdapat daging, lalu dilemparkan ke sungai. Di sini dengan harapan supaya hewan air itu tidak memakan menteri yang bunuh diri terjun ke sungai itu. Dan juga di satu sisi dia dijadikan sebagai persembahan untuk roh menteri itu untuk makannya dia. Nah, untuk bacang sendiri di sini akhirnya terdapat beberapa jenis. Di dalamnya juga isinya berbeda-beda. Dari bentuk, untuk beberapa suku Tionghoa ada yang bentuknya seperti tanduk, ada juga yang bentuknya malah lonjong seperti tanduk, ada juga yang bentuknya malah lonjong seperti kue ketan atau lontong. Tapi secara umum dia bentuknya berupa limas dengan 4 sudut. Lalu untuk isinya sendiri juga ada beberapa jenis. Isinya itu bisa berupa daging. Daging di sini juga bisa bermacam-macam, maupun ada telur asin, ada jamur juga. Untuk di Tangerang biasanya menggunakan jamur dengan telur asin sebagai campuran dari daging. Nah, untuk bacang sendiri juga terdapat jenis yang namanya kuecang. Kuecang di sini dia sebenarnya tidak ada isinya, tapi lebih dimakan dengan gula. Itu yang disebut kuecang. Nah, di bacang sendiri sini ada 4 arti. Bacang sini memiliki filosofi dari 4 sudutnya masing-masing itu. Jadi filosofi pertama atau sudut pertama di sini diharapkan doanya adalah hubungan suami istri itu tetap baik. Lalu untuk yang sudut kedua, di sini keluarga menjadi lebih harmonis dan juga damai. Untuk sudut ketiga, artinya adalah dilapangkan rezekinya dan juga rezeki selalu datang. Untuk sudut yang keempat, yang terakhir, di sini memiliki pengertian bahwa usaha atau karir yang dijalankan itu selalu meningkat. Jadi harapan dan doanya demikian. Jadi itu filosofi dari bacang. Terima kasih.
Ini dia makanan khas daerah Jakarta, yaitu soto Betawi. Bisa dilihat pengambilan gambar dari atas cukup menarik, bukan? Siapa sih yang gak kenal sama soto Betawi satu ini? Nah, sekarang aku coba ya. Rasanya enak banget dan gurih, potongan dagingnya pas, dan dagingnya cukup banyak. Bisa ditemukan di mana saja dan kapan saja. Di sini aku membeli di Pasar Modern Bintaro, teman-teman. Nah, ini aku beli dengan harga 35.000, sudah makai nasi. Sekarang aku coba makan pakai sambal ya, biar rasanya tuh terlihat lebih gurih dan nikmat. Nah, di sini tuh ada empingnya juga, teman-teman. Jadi dikasih emping gitu, biar rasanya tuh lebih sangat nikmat pas dimakan. Aku memang sangat menyukai makanan khas Nusantara yang satu ini, khususnya berasal dari Sumatera Barat. Sate Padang yang banyak ditunui berisikan dengan tusukan sate, ketupat, dan juga kuah kental yang rasanya sangatlah sedap. Tusukan satenya bisa berupa daging, kulit, usus, lidah, maupun hal lainnya, tergantung selera dari pembeli. Aku sendiri memilih untuk sate tusukan yang hanya berisi daging. Ternyata, sate Padang memiliki keunikannya tersendiri loh, di mana di provinsi asalnya, warna kuah yang berada di sate Padang membedakan asal kota yang menyediakan sate Padang tersebut. Contohnya yaitu, sate Padang khas Padang Panjang terkenal dengan kuah kentalnya yang berwarna kuning. Untuk sate Padang khas Pariaman justru memiliki kuah yang berwarna cenderung merah. Dan yang terakhir, sate Padang kota, kuahnya terlihat lebih berwarna kecoklatan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas makanannya, sekarang kita akan mencari hidangan penutup. Apa hidangan penutupnya? Ya, betul sekali, es teler. Kita akan mencoba es teler yang seger ini ya untuk hidangan penutup. Karena tadi sudah makan yang berbumbu atau yang berkuah, yang rasanya kuat, sekarang kita akan mencuci mulut dengan es teler. Jadi, apa sih asli es teler itu? Jadi pertamanya itu es teler diciptakan oleh Tukiman Darmowijono, pedagang es campur di Jakarta Pusat pada tahun 80-an. Nah, aslinya itu es teler itu adalah es campur yang udah dimodif ya. Dia itu dijual, jadi yang pertama nyobain itu mahasiswa-mahasiswa, terus mereka nyobain tuh kayak enak banget gitu. Jadi kayak habis menyuap satu suapan es teler itu mereka jadi kayak teler gitu. Jadi makanya disebut es teler karena saking enaknya gitu. Nah, kemudian es teler ini makin lama makin terkenal nih. Banyak orang yang ngomong gitu. Jadi dari mulut ke mulut lama-lama terkenal dan jadilah sekarang nih. Hampir semua orang tahu es teler itu apa. Nah, itu tadi sejarah singkat dari es teler. Sekarang kita akan membahas es telernya. Kalau tadi sudah dibilang es teler adalah es campur yang dimodif, apa sih yang dimodif dari es campur itu? Nah, yang dimodif itu adalah isinya dan kuahnya itu, kayak semacam kuahnya. Jadi isinya itu terdiri dari alpukat, kelapa muda, cincau, dan nangka atau buah-buah lainnya tergantung penjualnya. Nah, kalau dari kuahnya itu sendiri dia tuh pakai santan dan susu kental manis. Nah, itu yang membuat rasa ciri khas dari es teler. Atau biasanya pakai sirup rasa kelapa dan pandan juga ya kayak es campur. Tapi yang bikin terkenal itu ya karena santan dan susu kental manisnya. Oh iya, es teler itu juga dikasih garam sedikit di atasnya ya kalau menurut resep originalnya. Nah, sekian ya pembahasan makanan dan minuman dari kelompok kami. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa makanan dan minuman yang berasal dari Indonesia itu bermacam-macam dan rasanya juga tidak kalah enak dengan makanan dari luar. Tidak usah khawatir deh pokoknya, rasanya tuh udah dijamin enak kalau dari Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih.